Di nama Tuhan, Shalom saudara, juga rekan-rekan yang ada yang mengikuti live streaming. Sungguh anugerah Tuhan yang besar buat kita semua, boleh memberikan lagi kesempatan bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, mari kita akan melihat di dalam kitab Nehemia, satu kitab yang mengungkapkan tentang pembangunan bait suci kedua, saudara, di mana siklus pembangunan bait suci ini akan berulang di bait suci ketiga, dan bait suci ketiga ini sedang akan terjadi, belum terjadi, tapi kita semua sedang mengarah ke satu titik di mana bait suci ketiga akan dibangun di Yerusalem. Hari ini ada beberapa hal yang sedang dilakukan di Timur Tengah, di mana ada perjanjian antara Israel dengan negara-negara Arab yang sudah mengikut tanda tangan dan setuju. Ini perjanjiannya masih perjanjian secara umum, saudara. Yang sekarang ini, yang baru-baru kemarin, saya lupa tanggalnya berapa, adalah Uni Emirat Arab telah berjanji. Tapi negara-negara Arab ini yang disebut Liga Arab ini tidak satu dua, kalau nggak salah sudah sekian, beberapa negara sudah berjanji damai dengan Israel. Nah saudara,
ya kita terus mengikuti perkembangan khususnya dunia, di mana November ini ada pemilihan presiden Amerika, karena ini merupakan adidaya negara superpower gitu, katakan seperti itu, karena inilah yang cukup berperan kuat. Saya mendapati dari rekan-rekan bahwa yang mengadakan perjanjian atau yang memprakasai dan itu berhasil beberapa negara Arab ini baru terjadi di tahun-tahun ini, di Presiden Trump. Karena mantunya yang bernama Jared Kushner. Inilah yang memprakasai dan bisa terjadi perjanjian. Padahal sudah cukup lama aku dirindukan perjanjian itu. Saya teringat dari mulai presiden dari Ronald Reagan itu pernah, karena nggak tahunya presiden yang ditentukan di Amerika itu harus ada visi untuk ke arah Timur Tengah. Ya, itu sudah ada, katakanlah scripture atau ada satu syarat begitu loh. Saudara, jadi dari Barack Obama yang muncul gagal lagi. Ini berhasil. Saudara, ini berhasil. Jadi mau terulang kisah bait suci ketiga, tapi keadaannya mirip dengan bait suci kedua, suasananya gitu saudara ya, di mana suasananya tidak disukai untuk pembangunan bait suci kedua di zaman dulu, zaman Nehemia, sama juga dengan zaman sekarang. Makanya nggak ada bait suci ketiga, karena nggak disukai oleh khususnya daerah sekitar. Saudara ya, daerah sekitar tuh daerah Timur Tengah. Kalau disukai ya pasti terbangun dari dahulu, betul? Karena nggak disukai. Setelah kita lihat dalam Nehemia, tetapi dalam satu ketika kita kalau bicara mengenai bait suci secara fisik, memang itu ke arah Israel. Tapi bait suci secara rohani adalah kita. Saudara ya. Jadi Tuhan tidak sebenarnya tidak arah ke situ. Jadi kalau Tuhan pandangannya arah ke situ, berarti ada sedikit waktu lagi untuk bangsa kita, bangsa kafir yang berlambang kafir itu ditutup anugerahnya. Kalau dia sudah arah ke situ. Tapi arah Tuhan ini masih ke banyak orang kafir yang jumlahnya miliaran, itu supaya diselamatkan. Jadi kita harus tahu geraknya, saudara ya. Kita akan membaca di dalam Nehemia ini yang namanya bait suci itu yang dibangun Nehemia pasal 6 itu adalah kita juga, saudara. Ya, ini tubuh rohani. Ini yang lebih diperhatikan oleh Tuhan. Yang Tuhan beri waktu 2000 tahun. Sejak Tuhan buka untuk bangsa kafir itu 2000 tahun. Sampai sekarang 2020. Masih belum ditutup sama Tuhan untuk bangsa kafir. Nanti akan dibuka besar-besaran. Tapi mari kita lihat perhatian Tuhan kepada kita, tubuh kita. Bukankah tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ini lebih hebat sebenarnya. Tapi kita baca Nehemia pasal 6 ayat 1 dimulai sampai dengan ayat 19. Saya baca ayat 1 setelah ayat 2 dan seterusnya. Ya, kalau sudah menemukan katakan amin. Saya baca. Pembangunan tembok diselesaikan, usaha-usaha membunuh Nehemia. Ketika Sanballat dan Tobia dan Geshem, orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya, saudara. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu? Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya, Sanballat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desain yang berbangsa pada dan bahwa orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu
Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berunding. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ketika aku pergi ke rumah Semaya di wilayah biarlah kita bertemu di Allah di dalam bait suci dan memuji pintu-pintunya, karena orang yang datang menuntut Engkau, yang akan mereka datang menuntut Engkau. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Karena diketahui benar bahwa ada manusia yang mengucapkan dua itu terhadap aku. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencela aku. Ya aku, ingatlah bagaimana aku biasa salah masing-masing keluarga. Pun tidak akan mendengar maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengarkan itu, apakah semua bangsa diri kami? Mereka akan muka dan pada masa itu pula para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya. Juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku dan segala perkataanku terus dibebarkan kepadanya. Pula Tobia mengirimkan surat-surat untuk menakut-nakutkan aku. Ayat 16 kita akan baca ulang karena ini inti dari bahasan kita atau firman Tuhan, pesan Tuhan hari ini. Sama-sama kita baca 2, 3. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Nah, ini luar biasa, saudara. Saudara perhatikan bahwa Allah kita turut bekerja. Allah kita membantu kita. Ini penting, saudara ya. Saudara, kadang kita meminta si orang itu membantu saya. Si orang itu membantu saya. Siapapun orangnya yang katakanlah itu orang kaya loh. Itu orang baik loh. Tapi siapapun orangnya pasti ada terbatas kalau dalam hal membantu. Betul saya. Tapi Allah tidak terbatas dalam membantu. Allah membantu Nehemia. Nah, kenapa Nehemia dibantu? Nehemia ini adalah memang orang pilihan Tuhan. Kita juga orang pilihan Tuhan. Nehemia ini tidak sekedar pilihan Tuhan saja, tetapi Nehemia ini adalah orang yang bertanggung jawab. Banyak orang pilihan Tuhan yang anggap pilihan Tuhan setelah dia telah merasakan panggilan dan pilihan Tuhan, tapi selanjutnya tidak bertanggung jawab terhadap pelayanan, terhadap pekerjaan. Ada orang yang dipilih oleh perusahaan untuk mendapatkan satu naik jabatan begitu. Kenapa dipilih? Karena memang dianggap layak. Tapi begitu dipilih, dia keenakan jabatan sebagai kepala cabang misalnya. Dia keenakan sebagai kepala cabang. Dia lupa bahwa saat dipilih dia punya tanggung jawab, betul kan? Saat kita dipilih semakin naik, tanggung jawabnya semakin besar. Banyak orang setelah dipilih enak-enak, saudara, karena merasa dipilih sudah punya kedudukan atas, lalu seenaknya saja. Nah, itu keliru. Makanya dia tidak konsisten. Dan orang gini selanjutnya nggak akan dipakai sama Tuhan, nggak akan dipercaya sama Tuhan. Orang-orang yang dipercaya sama Tuhan itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab, tetap bertanggung jawab, sekalipun telah dipilih. Jadi bukan kedudukan yang dicari. Waktu dipilih,
berarti ada tanggung jawab. Itu yang dipikirkan oleh pemimpin yang sejati, saudara. Oleh anak Tuhan yang sejati, orang pilihan Tuhan yang sejati. Kalau saudara diberkati, jangan kemudian keenakan untuk menikmati berkat-berkat, tapi tanggung jawab gitu loh. Kalau saudara diangkat, jangan keenakan untuk mendapat kedudukan, jabatan yang tinggi. Sebab kalau orang jabatan tinggi memang dihormati, lalu kemudian tinggal perintah sana perintah sini, jadi big boss, tapi lupa tanggung jawabnya. Dulu sebelum dia punya jabatan tinggi, aduh setia banget, loyal banget. Tapi begitu punya jabatan tinggi, nah ini yang bahaya. Tidak dengan Nehemia. Nehemia itu dia berani. Siapakah seorang yang seperti Nehemia, seperti aku, lalu kemudian lari dari tanggung jawab? Tidak. Aku tidak akan melarikan diri. Dipercaya sama Tuhan, lalu dia selesaikan. Nah itu banyak halangannya, saudara. Dalam pembangunan bait suci, di bait suci kedua itu banyak halangan, di bait suci ketiga juga sama. Tapi lebih dari itu adalah pembangunan rumah rohani kita. Banyak halangan. Tapi dengar baik, kalau terus kita giat membangun rumah rohani, Allah campur tangan. Haleluya, saudara. Boleh halangan ada, boleh. Silakan saja halangan ada. Tapi Allah akan campur tangan. Allah turut bekerja. Amin, saudara. Nah ini penting, saudara. Lalu kalau Allah bekerja, siapa yang bisa melawan Tuhan? Makanya seluruh bangsa menjadi takut dan kehilangan muka, saudara. Berarti mereka lagi mencari muka, saudara. Dari banyak kalayak itu kan sering begitu ya. Banyak orang Kristen, banyak anak-anak pun yang cari dukungan, cari muka, saudara. Tidak dengan Nehemia. Kalau saya lihat ya, diawali dengan apa? Surat. Di antara surat dengan surat, gitu kan. Di gereja juga begitu. Wah, belum ada suratnya, surat resmi segala macam. Dalam hukum juga begitu. Ada tertulisnya. Nah, gitu loh. Ini ada tertulis loh. Dengan surat disampaikan 4 kali. Lalu ditambah dengan 5 kali. Surat-surat resmi ini, saya mendengar ada desas-desus bahwa kamu akan menjadi raja. Jadi seolah-olah membela. Kayaknya kamu enggak gitu deh. Enggak seperti orang-orang, yuk kita berunding yuk. Padahal mau mencelakai juga. Bayangin ya, ini surat resmi loh. Datang surat resmi. Pada saat saya pulang di Manado, saya dapat surat dari majelis daerah. Waduh, poin 1, 2, 3, 4. Semua fitnah. Ini organisasi ini kadang-kadang jeleknya di sini, saudara. Karena punya atasan dan tidak suka sama bawah, main surat. Banyak gereja-gereja harusnya jadi gembala. Dia udah perintisan dulu capek, tiba-tiba surat datang, dimutasi. Sedih nggak, saudara? Karena majelis daerah yang kuat, yang punya power, diganti sama ponakannya, diganti sama temannya. Orang aja. Ada pendeta, dia mintis dengan cucuran air mata, tiba-tiba mutasi surat. Heboh lah. Banyak gereja begitu. Lalu kemudian Tuhan itu mana? Enggak. Tunggu tangan mainnya. Orang-orang kayak begini tunggu tangan mainnya. Kalau berani, jadi kalau di dunia, pantas lah di dunia itu ya, dimutasi. Karena ini dekatnya dengan bosnya, dengan yang punya power. Jadi mudah saja, kalau dia punya power tinggal tulis mutasi. Dimutasi ke cabang sana, oh jauh bisa. Yang di sini ya, kedudukan di sini ya, diganti sama orang yang dekat, orang dalam istilahnya gitu. Permainan curang itu banyak, so. Betul ya, saudara? Di mana-mana banyak. Di setiap bidang yang ada tuh banyak. Malah kekuatan yang bidang hukum lebih banyak. Karena udah tahu hukum, punya power, bisa bermain. Tuhan bilang, tunggu tanggal main. Pengadilan Tuhan
tidak akan luput dari pengadilan Tuhan. Tuhan nggak bisa disuap, Tuhan nggak bisa main surat-suratan, paling tertinggi dia, dan terbongkar semua di mata Tuhan. Nah, sorry ya. Nah ini kalau dunia oke lah kita maklum. Hamba-hamba Tuhan loh, lewatan sebenarnya. Ini kan surat-surat tadi ya, surat itu pasti dengan resmi surat. Ya kalau sekarang ini untuk mencelakakan Nehemia, dijerat, nanti dituding, dijelekkan, dibusukkan namanya. Wah, ada perundingan dia di sana. Itu pemberontakan. Kaget Nehemia, padahal dijebak. Begitu saya. Itu yang satu nggak berhasil. Ini yang punya strategi dengan otaknya nih nggak berhasil. Yang kedua, pakai hal rohani. Kalau tadi pakai pemerintahan, surat pemerintahan. Yang kedua, pakai hal rohani, kirim nabi-nabi. Tapi nabi-nabi yang disuap. Tadi disebutkan beberapa nabi yang disuap. Nah, di sini bagaimana cara mengatasi ini? Pertama adalah kita mau bangun rumah rohani. Saudara mau bangun rumah rohani, saudara? Rumah rohani itu apa? Diri kita ini. Kita ini ada yang kita bangun. Yang kita bangun adalah kehidupan manusia ya, usaha. Kita bangun kan? Betul ya? Cianis punya kue nastar dibangun. Dari mulai nggak punya dirintis. Betul ya? Kodidin, Kosinlay, dagang itu nggak langsung jadi, kamu kemudian jadi gede gini, betul Kosinlay ya? Koiwa, dirintis, dibangun. Edu ya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba Tuhan percayakan, tapi nggak jadi langsung kayak begini. Kalau kita yang kerja, mulai dari ya mungkin office boy atau office girl nyapu-nyapu. Ada seorang hamba Tuhan sudah dari dulu admin, sekarang menjadi pemilik perusahaan itu. Dulunya admin, tapi sekarang pemilik perusahaan itu. Punya saham yang terbesar di perusahaan itu. Tadinya dia admin di perusahaan itu. Itu hebat. Itu namanya kayak Yusuf naik terus. Amin sudah. Tuhan mau kita juga naik terus. Ya sudah ya. Dari pekerja karena mungkin satu jabatan kecil gitu ya. Tapi kan setia. Itu kita bangun. Jadi ada usaha yang dibangun, ada karir yang dibangun, ada bisnis yang dibangun, itu mendatangkan keuntungan, kita bisa makan, kita bisa menikmati hidup, betul ya. Tapi ada satu lagi sisi yang kadang-kadang ini lupa. Apa itu? Rumah rohani. Kalau rumah rohani apa? Dia sederhana dulu nih. Dibangun itu artinya ditingkatkan, betul ya. Kalau dibangunkan artinya meningkat, toh, betul ya. Kalau dibangun itu nggak ke bawah, tapi ke atas. Itu artinya meningkat. Atau minimal kalau sudah mentok, dia nggak terus bangun terus. Pasti ada sesuatu yang mentok. Misalnya tembok ini dibangun, mentok ya di situ gitu. Jadi nggak dibangun terus. Ini kayak apa nanti dibangun terus? Ini bukan gedung bertingkat persoalannya. Gedung bertingkat juga akan mentok di mana? Sesuai dengan tingkat yang diinginkan. Kalau tingkat 100 sampai 100. Betul saya. Jadi itu ada yang dibangun, meningkat. Nah saudara, jadi sama halnya juga dengan kita. Dia meningkat, hal yang rohani. Sampai kepada stabil. Apa kira-kira yang sederhana sekali? Membaca firman. Nah, ini membangun rumah rohani kita. Karena membaca firman itu kita makan. Makan itu kita seperti membangun tubuh ini juga dibangun nih. Anak saya Wilona yang kecil sekarang sudah gede. Itu dibangun karena dikasih makan. Lalu dikasih pendidikan. Lewat firman Tuhan yang dididik, yang diajar. Nah itu membangun kualitas mental kita. Kualitas kita yang dibangun. Kalau makan firman ya kita baca firman. Tiap-tiap hari baca firman. Itu makan firman namanya. Dibangun itu saudara. Betul ya? Ditingkatkan. Lalu apa lagi doa? Dari yang jarang doa, sekarang mulai doa. Itu semua hal yang rohani. Apalagi ibadah. Cuma ibadah di sekarang ini kebanyakan online. Dulu, beberapa waktu-waktu sebelum
pandemi ini, ayo rajin beribadah. Ibadah doa pagi ikut, ibadah doa malam ikut, ibadah pendalaman Alkitab ikut, ibadah wanita ikut, ibadah pria kalau dia pria jangan dua-dua ikut. Wah, semuanya ikut lah. Dulu sekarang nggak bisa, ibadah-ibadah sudah dikurangi, online semua. Oke, tapi ibadah itu kalau kita meningkat kualitasnya. Minggu lalu saya ibadah begini, minggu sekarang jangan begini lagi. Itu namanya nggak meningkat. Oh, saya kecapean. Sabtu itu saya mesti istirahat baik supaya minggu saya ibadah ada rasa gairah. Nah, itu meningkat namanya, pemikiran yang meningkat. Enggak tiap minggu begini terus, nggak meningkat. Dia sederhana lah, ya sederhana. Betul kan? Karena kalau kita ngantuk, gimana mau dengar firman, bagaimana mau mengerti firman? Tiap minggu ngantuk terus. Iya kan? Kita meningkat lagi. Oh, ibadah saya hari ini telat. Wah, minggu depan jangan telat. Itu namanya meningkat. Punya kesadaran terus meningkat. Begitu, saudara. Oh, persembahan saya sekarang ini begitu. Nggak perlu ya persembahan. Sesuai dengan sukarela kata Tuhan, 20 meningkat. Ada orang yang menyuruh persembahan itu meningkat. Enggak perlu. Persembahan itu sesuai dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Itu nggak perlu meningkat, itu sukarela. Tapi kegiatan ibadah, oh saya berdoa, saya tambah puasa, meningkat itu namanya. Amin, saudara. Itu hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang sederhana yang dilakukan ya bisa terlihat lah oleh kasat mata orang, tapi ada yang lebih daripada itu. Nah, apa saudara ya? Kita melihat sebentar dalam satu, kita membaca, karena ini adalah rumah rohani, pembangunan rumah rohani. Kita membaca dalam 1 Korintus. Nah, nggak tahunya saudara, Tuhan berkata bahwa kita ini bangunan Allah. Ini bicara bangunan ya. Kita ini bangunan Allah. Ada 2 poin. Kita adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Tapi hari ini kita bahasnya mengenai bangunan Allah. Nah, saudara ya, bangunan Allah ini nilainya lebih tinggi daripada ladang. Ya toh, saudara punya bangunan, itu pasti nilainya lebih tinggi daripada cuma ladang. Kebun gitu, ladang cuma pohon apa gitu ya, apalagi pohon padi gitu ya, lebih tinggi kalau bangunannya. Bangunan tembok apalagi lebih tinggi nilainya. Kalau dijual, yang ladang dijual sekian, yang ini lebih tinggi karena tanahnya saja sudah sekian, hampir sama dengan ladangnya, belum dengan bangunannya. Apalagi isinya kalau mau dijual, lebih mahal. Betul nggak, saudara? Jadi kalau bicara bangunan, ini mau Tuhan bawa kita ini harganya, ayo dong ditingkatkan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kita bukan orang-orang umum. Jadi orang umum ada nih, tapi jadilah kita orang istimewa. Amin, saudara. Nah, Tuhan mengistimewakan kita, mesti ada harganya. Kita nggak perlu mengatakan hargai saya, nggak perlu. Tuhan yang menghargai kok. Nah, gitu ya. Kalau kita nggak perlu untuk meminta, nggak perlu, Tuhan tapi hargai. Itu kebuktian nanti. Kalau Alkitab itu banyak sekali. Salah satu Nehemia, Tuhan campur tangan dalam segala hal. Haleluya. Saat pembangunan itu Tuhan campur tangan. Kemarin juga Tuhan campur tangan dengan peristiwa kemarin yang membuat saya sudah gemetar. Gitu. Tuhan campur tangan. Jadi itu dia, karena orang istimewa Tuhan campur tangan. Kalau nanti kita mengalami sakit, Tuhan campur tangan. Kalau sudah Tuhan campur tangan, beres. Ada masalah yang kita hadapi nih, dari hal yang kecil atau yang besar, Tuhan campur tangan. Penting sekali Tuhan campur tangan. Bukan pengacara yang hebat itu yang kondang itu campur tangan. Nggak penting juga. Bukan orang kaya itu yang membantu dan campur tangan. Nggak terlalu penting juga, betul nggak?
Bukan andalan kita itu polisi itu. Oh, itu andalan saya, backup saya, cabut tangan. Nggak penting. Yang paling penting siapa yang cabut tangan? Tuhan. Nah ini nih. Kita ini bangunan. Kita baca 1 Korintus 3. Menarik sekali di sini ya. Ayat 9 dulu, karena ada 2 poin, tapi itu hari ini kita akan bicara mengenai bangunan. Wah, menarik sekali. Ayo tolong dibaca. 1 Korintus 3 ayat 9 dulu dimulai. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah. Kamu adalah ladang Allah. Bangunan Allah. Ya, kalau kami di sini yang untuk full timer saja, saya dan Benny adalah kawan sekerja. Di sini jangan ada yang begini loh. Oh, saya ini adalah golongan Harun. Tapi yang lain bilang saya golongan Benny. Kayaknya nggak ada di sini. Puji Tuhan. Sebab di gereja-gereja mana-mana luar biasa. Golongan C A, golongan C B, kita nggak ada saudara. Amin saudara, kita nyatu memang. Kita betul-betul, biarpun nggak begitu banyak, kita betul-betul orang-orang yang cinta Tuhan. Amin saudara. Tuhan bilang, Paulus bilang, siapa itu Apolos? Ada 3 golongan. Apolos, Kefas atau Petrus dan Paulus. Kami kawan sekerja Allah. Kamu jemaat ladang Allah dan bangunan Allah. Nah ini bangunan Allah ini kita lihatnya di ayat 10 terus ya. Yuk. Sesuai dengan kasih karunia Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Terus telah meletakkan dasar. Nah, saya juga telah meletakkan dasar, yaitu apa? Terus? Dan orang lain membangun terus di atasnya. Orang lain membangun terus di atasnya, terus kan? Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Iya. Bagaimana dia harus membangun di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus perhatikan bagaimana membangun di atasnya. Dasarnya semua kita sama. Mari dibaca. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Iya. Daripada dasar yang telah diletakkan. Apa itu? Yaitu Yesus. Yesus Kristus dasarnya. Jadi siapapun dia, ini pertama jemaat Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan telah meletakkan dasar Yesus Kristus supaya saudara ini berpegang pada Yesus, berpegang pada firman Kristus, betul kan? Ini dasar yang benar, saudara. Jangan dasar yang lain. Kamu harus berpegang pada perkataan siapa namanya sekarang ini yang kalau disebutnya katakanlah apa sih namanya tuh kalau yang suka public speaker, public figure, enggak sebutannya kok jadi sering lupa. Seperti Mario Teguh, motivator enggak ya. Dasarnya ini seperti apa kata motivator itu? Dasarnya ini apa seperti kata motivator itu? Seperti pendeta itu. Banyak orang bilang gini, itu loh kata Pak Harun. Loh kok kata saya ya? Kata firman kan? Kalau kata saya bisa dilakukan, betul nggak sih? Kan sering kali kita bicara gitu ya, kata Pak Harun. Loh bukan kata Pak Harun, kata Papi. Bukan kata Papi, kata firman. Dasarnya mesti firman Yesus Kristus, di mana kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu dasarnya. Itu pertama dalam jemaat. Kedua, dalam seluruh gereja manapun, mau Pentakosta, mau Protestan, mau Katolik, dasarnya sama. Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah itu benar. Kalau dasarnya Yesus sebagai Nabi, keliru, penyesat. Hanya Nabi saja maksudnya, hanya Nabi saja. Yesus sudah Nabi, tapi kalau dasarnya Yesus sebagai Nabi saja, itu penyesat. Yang benar dasarnya Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Tuhan. Nah gitu. Nah kita semua dasarnya betul sama kan? Saudara percaya Yesus sebagai Tuhan? Loh, halo, saudara percaya Yesus sebagai Tuhan? Sekarang bangunan atasnya tergantung saudara mau bangun pakai apa bahannya. Yuk dibaca. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas? Dengan emas, perak, batu permata. 3 hal ini dikelompokkan dalam benda-benda logam mulia. Namanya saja mulia. Emas itu logam mulia, perak logam mulia, batu permata logam mulia. Terus kayu. ada lagi kelompok lain. Ini cuma
dua kelompok, kayu, rumput kering, atau jerami. Kalau dibandingkan saudara, harga antara emas, perak, batu permata dengan kayu, rumput kering, jerami, berbandingannya sedikit lebih sedikit, perbandingannya sedikit atau jauh? Jauh. Saudara, ini cara Tuhan membandingkan itu enggak cuma mirip-mirip gitu loh, enggak. Emas, perak, batu permata dibandingkannya dengan rumput kering. Nggak iya. Terus jerami, kayu, jauh sekali. Nggak sebanding, tapi ada orang yang membangun di situ. Terus kan? Sekalikah pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Kalau secara kelihatan oleh kasat mata nggak kelihatan bangunan saudara apa, cuma kelihatan baju saudara merahnya apa tuh kelihatan, tuh ya. Kalau orang-orang yang makannya jeli, wih, ini yang dipakai Moses nih barang branded ini, wah bajunya branded ini, cuma mata jeli saja. Gua tengok sama aja mau branded sama. Betul nggak saudara? Orang-orang yang tahu ini nih, wih, bagus ini, bagus sih. Kalau saya kayak kamu apa deh, sama aja. Makanya saya merasa pakai yang bagus atau tidak, kami mau. Saya banyak kali dapat anugerah dikasih. Nah saya kata pasti, ini bagus apa enggak? Ya berarti saya pakai. Gitu saya. Begitu saya tahu harganya, buset juta. Kata mau saya beli kalau buat duit sendiri mah. Saya kadang-kadang begini sih. Kemarin ada makan enak. Lagi saya makan, saya mikirin Pak Soli makan apa ya? Jadi kalau lagi masa krisis itu, ayo kita makan apa adanya. Malah kita makan ini aja lah, bala-bala. Sok kan berbala-bala, enak, makan. Lagi tengah-tengah makan enak. Makanya nggak terlalu suka dengan apa gitu ya soal makan, nggak terlalu. Karena saya pikir, aduh, kadang-kadang ya, mubazirnya duit itu banyak orang yang membutuhkan loh. Itu saya. Yang memikirkan, aduh banyak hal yang perlu ditolong. Di benak pikiran saya ini banyak. Biarpun ditipu-tipu, tapi tetap aja mau nolong. Ya, dikasih hatinya begitu ya, bagaimana saudara? Tapi memang saya bilang, sama Yesus juga begitu, sama Yesus. Kalau dia tahu, ditipu apa tidak, dia tahu pasti. Kalau dia tahu, saya nggak tahu. Tapi Yesus hatinya baik banget. Amin, saudara. Orang-orang yang jahat tetap dia tolong. Yang sembuh dari sakit, nggak peduli mau jahat mau enggak, kayaknya ditolong. Luar biasa, kalau pribadi Yesus mah hebat. Bangga saya menjadi anak Tuhan. Saudara bangga ya? Bangga banget. Setelah kita lihat ada permata, ada kayu, rumput kering, jerami. Tetapi dengar baik, ayat 13 ulang yuk. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Iya, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Saya tidak tahu rohanimu ini dibangun atasnya seperti apa, saya tidak tahu. Tadi yang saya tahu itu bajumu, tapi juga saya nggak ngerti. Orang lain juga nggak ngerti rohani kita, tapi nanti nampak nih. Terus? Karena hari Tuhan akan menyatakan. Hari Tuhan akan menyatakannya. Hari Tuhan itu hari Tuhan datang atau hari ujian. Setiap manusia itu mesti ada ujiannya masing-masing. Betul saudara ya? Saudara mau yang rohani, mau yang tidak rohani, mau yang orang berdosa, mau yang orang benar, semuanya ini diuji sama Tuhan. Ada ujiannya masing-masing setiap manusia. Dan ujiannya bagaimana? Terus. Sebab ia akan nampak dengan api. Iya, ujiannya dengan api. Terus. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Akan diuji oleh api itu. Terus. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Terus. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Terus.
Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Iya, tetapi Tetapi seperti dari dalam api. nggak tahu dia bisa selamat atau enggak. Dia diselamatkan, tetapi seperti dalam api, dia mesti keluar dari api. Ujian. Waduh, nggak tahu dia. Dia bisa selamat atau tidak gitu ya. Tapi mungkin bisa saja selamat karena ungkapannya begitu, saudara ya. Tapi kerugiannya banyak. Nah, nggak tahunya pernyataan dari Tuhan, kita bangunan Allah ini, bagaimana bahan-bahan yang kita pakai. Kalau bahan-bahan yang kita pakai dari logam-logam, saudara tahu, cuman perbedaannya cuman sangat sulit, sangat mencolok banget. Kalau bukan tanah, kayu, rumput kering, dan jerami itu adalah bahan-bahan yang melekat dengan tanah. Hidup dia kalau melekat dengan tanah. Betul ya? Kenapa dia rumput kering? Ya iya, terlepas dari tanah sih. Kalau dia melekat dengan tanah, dia menjadi rumput hijau. Kayu itu berasal dari pohon. Pohon itu harus melekat pada tanah sehingga bertumbuh. Betul? Jerami sama, untuk dia menjadi bagus, terlihat menarik, ya mesti melekat pada tanah. Sedangkan 3 logam tadi, kalau di tanah kotor, setelah didapat di tanah kotor. Emas dapatnya di mana? Dalam tanah. Ada emas yang melayang, Mas Bambang. Dalam tanah. Waktu digali, dapatlah permata, dapatlah emas. Apa kemudian ditaruh di tanah terus? Diangkat. Kalau di tanah, dia tidak menarik. Diangkat, dikasih api, baru menarik. Betul? Beda. Yang satu melekat pada tanah, yang satu harus keluar dari tanah. Dia mesti keluar dari tanah kalau dia menarik. Emas, perak, batu permata, dapatnya di dalam tanah. Betul ya? Tapi selama di dalam tanah, kumpul dengan kotoran lain dan menarik. Diangkat, disucikan, dimurnikan, baru dipasang di etalase. Harganya asik banget. Itulah barang-barang yang indah di mata Tuhan. Jadi kualitas kita apa? Kalau mau gampang-gampang, memang sih kayu, rumput kering, jerami, pabalatak di mana-mana. Cirinya gimana? Gampang. Kalau ada ujian buat kayu, rumput kering, jerami, kira-kira bagaimana? Lari, kabur. Makanya Nehemia bilang, siapakah seperti aku yang melarikan diri? Enggak. Oh gitu. Ada masalah, nggak kabur dia. Dia bertanggung jawab. Kalau dia salah, dia bertanggung jawab. Itu dia. Jangan ada masalah, udah aja istri saya suruh maju. Pada penagih hutang, Mimi bantu ini. Bilang nggak ada, tapi kurang aja. Yang itu aja, tapi kurang aja. Istrinya dibantuin. Nggak jengkel banget ya. Harus kita hadapi. Itu emas, itu logam-logam mulia. Itu kalau kita salah, kalau nggak salah pelangi. Jangan takut. Itu anak bela. Problem masalahnya ini api, saudara, ujian. Dasarnya semua udah sama nih, Yesus Kristus. Dari masing-masing beda-beda. Api itu pertama yang muncul adalah api pertentangan. Kalau sudah bertentang satu sama lain, saya lihat anak-anak remaja mulai ngomongin A, mulai ngomongin B, mulai berantem, mulai berselisih, mulai bertengkar. Nanti kelihatan mana yang emas, mana yang tidak emas. Kalau yang bukan emas, tadi rumput kering, jerami dan kayu. Kalau kena api,
Kalau dia diam terus kena api, gimana? Kebakar, hangus. Itu artinya emosi, ikut emosi, ikut marah-marah. Angus dah marah-marah di mata Tuhan, itu angus. Kalau saudara dalam pertentangan ikut marah-marah, berarti saudara lagi angus. Ya lagi hitam semua, bakar emosi. Itu dalam pertentangan. Karena api itu mulai pertama pertentangan. Kita baca Lukas 12. Dan Tuhan bilang ada 3 baptisan yang kita harus lalui, harus kita jalani. 1, baptisan air. Sudah dibaptis air? Anak remaja belum. 1 kali nanti akan dibaptis air. 2, baptisan Roh Kudus. 3, baptisan api. Apa itu baptisan api? Baptisan ujian. Nah, yang namanya dibaptis itu tenggelam dalam ujian. Jadi bertubi-tubi kita diuji. Ujian ini bukan karena salah. Jadi dengar aja. Ada problem, ada masalah, ada pencobaan. Cuma 2 hal. Lagi diuji atau ini ulah kita sendiri. Kalau ulah kita sendiri, ayo bertanggung jawab, hadapi. Ada kerugian di situ, karena ulah sendiri sih. Memang sih kalau ujian juga ada kerugian, namanya ujian. Jadi kalau dia ulah sendiri, nanti kembalinya dipulihkan, ya seperti semula atau mungkin kurang. Tapi kalau ujian, kembalinya setelah dia pulih, next level, levelnya naik. Levelnya up, naik, betul kan? Kalau anak sekolah ulangan itu tujuannya supaya apa? Naik kelas. Nah gitu kalau ujian. Kalau ujian apakah salah? Enggak. Ya. Tapi kebanyakan kita ini jadi gini. Kita mesti diuji nih. Ini perjalanan hidup kita nih ya. Banyak kali kita gagal. Gagal itu akhirnya kita masuk dalam pencobaan. Capek di sini udah coba lagi. Kenapa? Karena kita salah. Percobaan lagi, percobaan lagi itu gubrak apa? Percobaan lagi itu mikul beban. Tapi percobaan lagi itu ujian dong. Itu wajib. Udah capek duluan. Begitu datang ujian, nggak kuat. Jangan nanya. Derajatnya nggak nanya. Semua kita, mau yang kecil dari besar, diuji. Itu wajib. Mau dimuliakan enggak? Wajib nih. Makanya kita kumpulkan tenaga, jangan berbuat salah di sini-sini. Sebab toh kita harus menghadapi ujian. Ngerti sudah? Jadi kita punya power yang kuat. Kita boleh berkata begini, ujian itu tidak akan melampaui kekuatan manusiaku. Bisa itu. Kalau ini sebenarnya ujiannya nggak melampaui kekuatan manusia kita, tapi karena udah capek, kalau capek sini, karena ulah kita sendiri, begitu kita nggak kuat. Ini dia ujian pertama. Lukas 12 ayat 49, yuk dibaca. Lukas 12 ayat 49. Ini bicara ujian ya. Jadi jangan saudara tafsirkan kok Tuhan nggak boleh damai ya. Ini bicara ujian. Yuk dibaca. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Tuh, kaitannya dengan api ke bumi terus. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Api itu telah menyala terus kan. Aku harus menerima baptisan. Ya, baptisan api namanya. Emas, perak, batu permata diujinya dengan api memang. Cemerlang dia. Rumput kering, kayu, jerami diujinya dengan api. Kebakar dia. Nggak kuat dia. Ini ujiannya apa? Yuk. Dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Iya. Terus. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas. Ini konteksnya ujian, saudara. Konteksnya baptisan api. Terus. Bukan. Kataku kepadamu. Iya. Bukan damai. Bukan damai. Melainkan pertentangan. Supaya diuji. Gimana yang bertentang? Mari. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam 5 orang dalam satu rumah. Terus. 3 melawan 3 2. melawan 2. Dan 2 melawan 2 3. melawan 3. Di rumah lo diujinya.
kakak beradik diuji, kebakar semua, angus. Suami istri diuji, tiba-tiba kok istriku begini ya, kebakar dah, angus dah. Ya. Di mata Tuhan, ini anak-anak Tuhan kalian kok angus-angus ya. Kebakar emosi. Ya namanya ujian, mendadak, nggak dikasih tahu pada saya. Loh, kenapa kok tiba-tiba ada omongan orang? Panas kita terhadap istri kita. Sama juga begitu. Istri panas terhadap suami kita. Omongan orang. Kok didengar ya? Atau itu salah satu. Kedua, memang diperbuat sama suami atau istri kita. Panas. Ini istri dapat obat. Oh, tapi suami dapat obat. Diuji. Ya kalau ujian suami istri, kalau memang dari dulu nggak berubah-ubah, berapa lama ujiannya sudah kalau suami istri? Memang mati, salah sendiri, kangen sama dia. Ya intinya saudara. Ayo, saudara, keselamatan itu bukan bonceng loh. Ini anak saya, biar mau saya pendeta. Nanti kalau diracun, karena mentang-mentang Sena dan Milona, anak saya racun. Oh sorry, enggak. Sendiri-sendiri. Di surga itu sendiri-sendiri loh, nggak ada suami istri. Jadi kalau saudara berpikir, saya terus yang diuji, lo mau menang nggak? Suami saya kok enggak? Sama juga begitu. Istri saya nggak pernah diuji loh. Masa saya terus yang jadi korban? Mesti minta maaf berapa kali, minta maaf lagi. Padahal saya nggak salah loh. Loh, mau diberkati nggak? Pribadi loh. Betul saudara ya? Betul saudara ya? Pribadi. Itu tuh kakak saya nggak berubah. Itu tuh adik saya nggak berubah. Loh, Tuhan nggak nyuruh kita orang lain berubah, kita yang berubah. Tujukan kepada diri. Kekristenan itu bukan menunjuk orang, tapi menunjuk diri. Makanya kan berulang kali saya bilang gini, pakai kacamata kuda. Cuma lihat Tuhan dan diri. Nah itu beda-beda kita nilainya di mata Tuhan, beda-beda. Malah ada yang suami tinggi, istrinya jomplang banget. Bayangin ya, antara logam mulia emas sama rumput kering. Dan bicara keduniawian. Karena itu kan dunia keduniawian. Paberakan sebenarnya orang-orang Kristen keduniawian, paberakan di mana-mana ada. Tapi mencari orang Kristen emas nilainya, aduh, sulit. Tapi kita bilang sama Tuhan dan komit sama Tuhan. Kita janji sama Tuhan, Tuhan, Engkau akan mendapatkan aku seperti emas. Amin. Ayub bilang, dia akan dan Tuhan akan mendapatkan aku seperti emas. Saya teringat ini Ayub dia ngomong begitu, luar biasa ya. Saya mungkin nggak juga berani kayak begitu. Engkau akan dapatkan aku seperti emas. Ini kata Ayub. Kita lihat yuk. Ini saya teringat sekali. Ya, ayatnya mesti dicari dulu. Ayub bilang begitu. Waktu aku diuji, maka aku akan keluar seperti emas. Ini ya. Nah, Ayub 23 ayat 10. Ini luar biasa ini. Tuhan memang dapat Ayub seperti emas. Ya, ujiannya kita nggak kayak Ayub lah, nggak usah khawatir, sudahlah, coba buat Ayub doang. Kan dia tahu tentang kehidupan kita. Iya kan? Emas juga ada yang emas 24 karat, ada emas yang berapa sih saya nggak tahu. Emas ini ada yang nggak ingat, emas 24 karat, emas 22. Emas 22 sekarang mahal lah. Tetap aja mahal kan. Tapi emas yang namanya emas tetap emas. Gitu ya. Yuk dibaca. Karena ia tahu jalan hidupku. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku Aku akan timbul seperti emas. Aku akan timbul seperti emas. Wih, Ayub bilang luar biasa ya. Seandainya ia menguji aku
takut timbul seperti emas. Jadi kalau ada pertentangan suami istri, ingat baik-baik kata firman, bukan kata papi. Jangan kemudian ingatnya kata papi. Bukan. Makanya, wah hari itu dia jalan di lain waktu, ada benar apa enggak ya? Ini mah kata papi kan? Tapi kan yang ujian, benar kekurangan. Nah, dipertimbangkan sama dia. Jadinya benar sama papi. Kata firman ini kekal selama-lamanya. Biar ini nyantol di pikiran kita, ingat-ingatan kita. Aku akan menjadi emas. Pertengkaran tuh. Tapi lanjut lagi. Tadi keluarga ya. Di luar itu juga ada ujian. Nah, kayak apa kita kalau muncul? Kita baca ya. Kita baca sebentar di sini dalam 1 Petrus kita lihat. Kadang-kadang tuh ya orang begini. Dulu zaman-zaman dulu nggak keliru. Kadang-kadang berpikir konotasinya atau pikirannya ujian nggak makan, nggak ada nasi, betul ya? Dapurnya nggak ngebul, lagi keadaan nggak punya duit, sulit, itu lagi diuji itu memang salah satu ujian. Tapi ujiannya nggak itu juga, kena sakit nggak itu juga. Itu ujian itu sewaktu-waktu semua kita bisa makan kok. Lalu nggak diuji, apa yang diuji? Nah ini dia. Kita baca di dalam 1 Petrus, saudara ya. Nanti kita akan lihat ada poin 1 sedikit lagi supaya kita bisa. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Ini ujiannya api ini ya. Ini bangunannya mesti api. Yuk. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Iya. Sebagai ujian. Terus seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Iya, dan kayak kemarin saya ngedrek-dek luar biasa. Padahal Tuhan bilang biasa bro. Ini orang pastor tahu. Tapi Tuhan bilang biasa bro, biasa. Tapi luar biasa buat saya pengen drek-dek. Jujur saya juga kadang-kadang nggak siap loh saudara. Saya ini yang tahu firman nggak siap. Nah tapi yang itu juga karena kelalaian saya, bukan karena ujian mungkin ya. Lalai itu kan. Berarti ujiannya ada nih. Lalu maafkan kan. Gimana saya nggak salah, gimana kita nggak salah, tiba-tiba ujian. Ya, tapi bayangin ya ini saya lihatnya begitu loh. Oke, kita lalai ya. Kita kena masalah dan kita masuk dalam percobaan. Aku kan bapakmu yang setia. Aku tahu. Nggak akan. Itu yang hebatnya Tuhan. Kalau orang ya, misalnya nih suami udah salah, istri udah peringati, ini sebelum terjadi. Terjadi salah. Istrinya kemudian cicing tuh. Kamu jadi tadi. Tuh kan mami bilang apa? Salah kamu. Kita jadi kaget ya bangkrut. Tiap-tiap hari, tuh kan kita bangkrut, gak punya duit, gak punya duit. Besoknya begitu lagi, tuh kan kita gak makan bangkrut, gara-gara kami sih. Bayangin dari yang tadinya tegak jadi tapi Tuhan gak gitu. Itu hebatnya tuh. Saya makanya bangga sama Tuhan. Kamu jatuh dalam cobaan. Salah siapa? Salah aku tuh. Oke, tapi mesti kapok ya. Tetap Tuhan sertai. Israel berontak sama Tuhan. 40 tahun berputar. Tiang awan dan tiang api tidak beranjak tuh dari Israel. Tetap Tuhan pimpin. Saya bangga punya Yesus. Di tengah-tengah kita mengalami salah kita sendiri saja, Tuhan juga bela. Tetap dituntun sama Tuhan. Tetap disertai sama Tuhan. Hebatnya Tuhan itu ya. Asal kita ngaku sebenarnya. Ungkapkan semua dengan jujur. Bukan rela kita. Tapi ini ujian. Harusnya jangan anggap sesuatu yang luar biasa. Biasa bro. Biasa mas bro. Terus. 13. Sebaliknya, Iya. bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jujur ya, untuk ungkapan ini nggak mudah.
lagi diujinya nih, bersukacitalah. Jadi pada saat datang ujian iman, masalah datang, tiba-tiba kita rugi, bangkrut, sakit, ada kehilangan. Haleluya, ujian iman. Kira-kira bisa gitu sih? Oh, nangis. Wah. Pertama yang kita pasti ngomong ini kalau ujian ya, salah apa saya salah apa Tuhan? Ya kan, nomor satu Pak. Dosa apa saya sampai begini? Ini kalau yang udah rapi semua nih, tiba-tiba ada aja kan namanya ujian, kita juga nggak tahu ya. Pasti yang ngomongan pertama kita, saya dosa apa Tuhan? Tuhan bilang juga, nggak bisa bersuka cita, jujur, saya jujur. Hamba Tuhan, biarpun tahu firman, biarpun rasanya yang namanya diomongin mah tiap-tiap hari saya dengar, diomongin itu tiap-tiap hari. Tapi tetap aja namanya ujian. Nggak bisa bersuka cita begini kan. Kalau menang baru bersuka cita. Betul ya? Haleluya. Tapi lagi diuji mah nggak bisa. Tapi Tuhan maklum begitu. Maklum ya. Ya dibaca tuh. Lihat Tuhan itu maklum. Dia paling senyum-senyum gitu. Di sorga. Terus ya. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Iya, terus. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Iya, Kristus. berbahagia kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Terus. Sebab roh kemuliaan, Roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada pada yaitu roh Allah ada padamu. Saat aku dinista, memang hebat nih. Di situ tuh hebat. Selanjutnya ya, nggak tahu yang di situ hebat. Karena roh kemuliaan ada padamu. Ini ada kesaksian gara-gara aku jadi apa tuh di Pertamina komisaris heran luar biasa ya. Tiba-tiba orang yang kita kenal dari keluarga kita itu orang setia di Pertamina. Setelah Ahok lihat, dipanggil orang ini, kamu jadi direktur. Waduh, berkat besar. Ya, karena dia lihatnya bukan karena duit segala macam, orang yang setia, orang yang bisa dipercaya akan membantu dia. Emang luar biasa. Kalau ada 100 kayak Ahok ya luar biasa. Indonesia luar biasa. Kamu ada roh kemuliaan. Terus ayat 15 perhatikan. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh. Iya, gara-gara benci menderita pasti. Terus Atau pencuri. kayak kemarin menderita. Terus Atau penjahat. Terus Atau pengacau. pengacau. Nah ini nih pengacau. Keluarga lagi baik dikacaukan sama dia. Kacau. Jemaat lagi tenang. Kacau. Ini gara-gara ini. Dia ngomongin A, nanti di sini ngomongin B. Itu mulut itu ya, dia ngarang cerita loh. Heran, ada yang begitu ya. Bertobatlah. Amin saudara, lagi damai loh. Ngaco, jangan. Pasti kalau yang begitu nanti kena batunya. Tunggu tengah main itu kan batunya semua. Terus. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, terus maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Ya cukup. Nah, saudara, ini dia ngomong dalam komitnya kepada Kristus Yesus. Dia nggak malu, tapi bisa. Dia nggak peduli. Dia lakukan hal-hal yang Tuhan suka. Diuji. Di tengah-tengah masyarakat ini masyarakat dengan kalangan tetangga dan sebagainya. Saudara. Nah, saudara, ini masih dalam seperti apa ya yang kita bangun? Selain tadi kita membangun, meningkatkan
meningkatkan firman Tuhan kita baca, tingkatkan pembacaannya. Yang tadinya cuma 1 ayat, sekarang 1 pasal gitu. Tingkatkan pembacanya. Yang tadinya 1 pasal, sekarang 2 pasal gitu. Yang tadinya 2 pasal, sekarang 1 kitab gitu. Cuma itu nggak ada kerjaan kali. Kalau ada kerjaan nggak bisa gitu. Kecuali lagi kerjanya nggak banyak gitu. Baca aja. Oh mau beli gitu. Nah, kan beda lagi. Ayo baca ayat. Nah itu bisa. Satu buku itu bisa, 1 kitab Kejadian. Lalu Keluaran gitu ya. Ya kadang-kadang nggak ada itu ya baca. Tapi orang yang begitu biasanya sih ini pengalaman saya, dia baca. Ngantuk. Tak apa-apa. Tapi niatnya baca sudah. Bagus gitu. Tapi kalau yang rame susah, membaca gimana susah. 50 sama Tuhan, 50. Ya kan? Doa. Dan cuma 5 menit doa makan doang gitu. Tidak. Ya. Udah doa. Jangan 10 jam doanya, nggak kerja saudara. Tapi kalau saya anjurkan, kita terus komunikasi dengan Tuhan. Ya ada orang marah-marah. Tuhan, biar aja tapi ya. Ya orang kenapa Tuhan? Gitu. Apa yang saya salah Tuhan ya? Kita nanya sama Tuhan. Di hati tadi dijawab. Sama Tuhan dijawab ya. Terus berkomunikasi gitu. Kelihatannya mungkin kita nggak doa, tapi kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Itu hebat. Itu namanya bergaul dengan Tuhan. Bisa nggak begitu? Bisa. Nah memang Nehemia ini ya saudara ya, surat datang harus resmi, tapi dia peka. Dia memang bangun rumah rohaninya hebat. Tahu loh ini bukan benar ini. Dia tahu loh, peka loh tuh. Lalu ada nabi-nabi, tadi kan sudah peka sama surat Tuhan. Ada nabi muncul, peka dia. Ini bukan utusan Tuhan. Hebat tuh. Yeremia itu difitnah, tapi mau dijerat. Ada desas-desus dengar, kamu tuh difitnah loh, kamu akan jadi raja. Yeremia nggak akan jadi raja, nggak mau begitu, bukan begitu sebenarnya. Ayo kita runding yuk. Ini pasti ada orang yang nggak benar loh. Ayo kita runding yuk. Itu mau dicelakai sudah. Yeremia langsung punya insting. Nah di sini ayat ini nggak ada begini. Lalu Tuhan membisiki Yeremia. Enggak, insting. Udah nyatu dalam diri. Kepekaan itu harus nyatu dalam diri kita, saudara. Bukan kemudian saya nunggu suara Tuhan, kalau saya berdoa nunggu suara Tuhan. Bisa. Tapi itu saya bilang itu masih biasa saja. Saudara dalam hidup sehari-hari sudah peka sama suara Tuhan, itu baru jempolan. Itu biasanya orang-orang yang begitu pulangnya bergaul, selalu bertanya kepada Tuhan. Apapun masalahnya, yang pertama dia datang sama Tuhan dengan cara apa? Kok gini Tuhan ya? Enggak begitu dak masalah. Orang kayak mana yang saya bisa pinjam ya? Begitu ada masalah, langsung tanya sama Tuhan di dalam hati, bisa sarana kita hati dengan Tuhan, sama kayak angkat telepon aja. Itu. Otak Nehemia. Hebat ya. Nah ini dibangun rumah rohaninya. Gak tahunya sebenarnya rumah rohani yang dibangun, kita lihat ya. Kan dibangun tembok tuh ya. Di mana tuh? Yeremia membangun tembok bait suci di mana saudara? Tempatnya di mana? Yerusalem. Tapi tempat Yerusalem itu udah nggak ada bait suci. Sudah ribuan tahun lalu kemudian Tuhan tidak tinggal di sana. Tinggalnya di mana? Tuhan itu tinggalnya maunya di Yerusalem. Saya ulang ya, Tuhan itu tinggalnya maunya di Yerusalem. Tapi di Yerusalem nggak ada bait suci. Bait suci itu di mana? Di tubuh-tubuh orang Kristen. Tapi orang Kristen harus jadi Yerusalem. Namanya Yerusalem baru. Apa itu? Mempelai Tuhan. Bicara mempelai Tuhan itu cuma satu orang jadi pengantin. Apa salah? Cinta. Cuma cinta loh artinya. Itu namanya membangun cinta kepada Tuhan, bukan membangun cinta kepada istri, membangun cinta kepada suami, anak, bukan. Pertama kepada Yesus. Aduh, dia nomor 1.
Cuma itu. Ini Yerusalem diungkapkan sama Tuhan. Waduh, melebihi daripada Yerusalem lama. Gambarannya semuanya cuma satu aja. Yerusalem baru turun dari surga. Temboknya kayak apa? Yuk kita baca Wahyu. Cuman disimpulkan sama Tuhan gambarannya seperti mempelai wanita. Mempelai wanita itu, inti orang jadi mempelai adalah intinya apa? Cinta. Cinta itu menyangkut semua. Ada emas, ada berlian, ada perak. Tuh Yerusalem itu terdiri dari temboknya saja dari emas, temboknya dari permata. Lalu kemudian lantainya dari emas. Itu semua satu rangkupan saja. Cinta. Yuk dibaca. Wahyu 21 ayat 18 sampai 27. Ini menarik banget, ini poin terakhir. Duh, enak banget ini. Ya Tuhan, tuntun kita sampai kemari saudara ya. Haleluya. Mungkin kita nggak semua dibaca lah. Ayat 18, Wahyu 21 ayat 18. Karena Nehemia itu bangun tembok Yerusalem baru. Yuk dibaca. Tembok itu terbuat dari permata jaspis. Tembok itu terbuat dari permata jaspis. Saya juga nggak tahu kayak apa. Ada yang tahu jaspis permatanya? Biasanya permata itu kalau nilainya mahal saudara ya, sedikit aja sudah mungkin ratusan juta atau miliar. Ini bukan cuma sedikit. Tembok segini nih permata jaspis. Terus. Dan kota itu sendiri dari emas tulen. Kota itu sendiri dari emas tulen. Ya saudara ya, kita membaca ayat sebelumnya, Wahyu 21. Ini semua cuma satu kesimpulan. Wahyu 21 saudara ya. Kita membaca ayat sebentar. Ayat 9. Jangan ayat 9. Ya, ayat 10 aja, ayat 10. Yuk. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang besar. Tadi yang temboknya terbuat dari permata jaspis, kota itu dari emas. Wah, mahal banget lah. Tapi cuma satu disimpulkan ini, mari. Kota kudus itu, Ya. Yerusalem, Ya. turun dari surga, dari Allah. Ya. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Kita baca ayat 9. Itu yang lebih. Ayat 9. Kemudian lagi. Yuk. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, Ya. katanya, Ya. marilah ke sini. Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, Pengantin perempuan. mempelai anak domba. Mempelai anak domba. Apa itu pengantin perempuan? Yerusalem yang baru turun dari surga. Bagaimana bangunan itu? Pertemboknya permata jaspis. Itu harga Yerusalem baru. Jadi Tuhan akan perhatikan saudara, Yerusalem baru itu mesti di sini dalam hidup kita. Tuhan hanya mau tinggal di Yerusalem, saudara. Kota yang dipilih. Makanya pada saat Tuhan datang juga, Dia akan memerintah sebagai raja dan segala raja 1000 tahun damai. Di mana pemerintahnya? Yerusalem. Jadi nggak dipilih yang lain. Kota Yerusalem itu kota pilihan Tuhan dari dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya. Untuk bumi tapi. Jadi pada saat Yerusalem lama di mana tidak ada bangun bait suci, berarti Tuhan nggak hadir dong. Oh hadir, Tuhan hadir di dunia ini. Di mana Dia? Di tubuh manusia yang percaya kepada Kristus dari tubuh Kristen. Tapi, masih ada tapi yang bentuknya Yerusalem baru, harganya Yerusalem baru. Siapa itu? Mempelai wanita, anak domba. Jadi kalau kita menjadi mempelai itu gimana saudara? Cuma satu kata saja, cinta. Saudara cinta sama Tuhan? Kalau saudara cinta sama Tuhan, engkau sedang membangun menjadi Yerusalem baru, pengantin Tuhan. Inilah yang namanya cinta. Ayat terakhir. Nah ini yang kita bangun. Nah gampang kan? Haleluya. Ini yang kita bangun.
Ini yang kita bangun. Apa yang kita bangun? 1 Korintus 13 ayat 1 ke 13. Ini ayatnya dari GSPDI Philadelphia, 1 Korintus 13 ayat 13. Tuh, mokok dari GSPDI. Demikianlah tinggal ketiga hal itu. Ya, ayat 1 dulu. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Kalau saudara pintar dan kemudian belajar bahasa Inggris, Prancis, lalu kemudian bahasa Belanda, hebat ini ya. Ini yang punya duit tapi ya. Kalau nggak punya duit, bahasa roh. Loh ya bahasa roh itu bisa segala macam loh bahasa. Asik nih ya. Tapi Tuhan bilang, ini mau bahasa roh kayak, buatan kayak apa? Nggak terlalu penting sebenarnya. Dibanding satu ini, yuk dibaca. Dan bahasa malaikat. Iya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Tidak punya kasih, Tuhan bilang. Aku sama dengan gong yang berkumandang. Gong yang berkumandang. Terus. Dan canang yang gemerincing. Itu canang gemerincing. Terus. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk membuat. Yang namanya gong itu mesti kosong. Betul. Betul saudara. Kalau gong diisi bunyi nggak? Nggak bunyi. Betul. Gong kosong. Sekalipun aku mempunyai karunia membuat, mau hebat, waduh hebat sekali buat ini A B C D ya. Terus. Dan aku mengetahui segala rahasia. Iya. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Seperti saya juga kadang-kadang dapat, ini semua kebaca. Tapi Tuhan bilang, nggak ada. Kalau nggak punya kasih, mendingan orang nggak punya apa-apa, cuma sederhana, duduk manis-manis dengan firman Tuhan, tapi dia cinta sama Tuhan. Itu Tuhan bilang. Daripada hamba Tuhan yang dipakai sama Tuhan luar biasa, tapi nggak punya cinta. Nanti ditunjukkan, ada orang yang butuh. Ini jemaat, ini pendeta besar ini, maka yang merendahkan diri untuk melayani orang yang miskin, yang butuh. Tuhan tidak mengajarkan gengsi pada seluruh hamba Tuhan. Serius. Yang Tuhan ajarkan, belajarlah kepadaku lemah lembut dan rendah hati. Tapi hari-hari ini banyak hamba Tuhan yang gengsi. Wih, layak dia naik mobil ini. Oh gitu. Ini hamba Tuhan besar, layak naik mobil ini misalnya. Layak dapat hotel bintang ini. Oh gitu. Lebih besar dia ke Tuhan ya. Visi udah berubah. Tapi mari kita mau kembali kepada Tuhan aja dah, ya kan? Wah, dipakainya hebat. Terus apalagi punya pengetahuan. Terus. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk ini banget lagi. Itu dibangun. Karunia membuat terus dipelajari, dibangun, dilatih, dipertajam. Tapi ini kasihnya percuma. Terus. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, iya. Aku sama sekali tidak berguna. Terus. Dan sekalipun aku membagi-bagikan ada orang berani mempersembahkan. Ada hamba Tuhan bilang, persembahkan semua tanahmu. Waduh, hebat ya. Itu sertifikat tanah dikasih ke gereja itu. Ada berapa itu sertifikat? Itu tanah loh. Itu toko, itu rumahnya dikasih ke gereja. Itu cincin, nggak salah sih. Tapi kalau kasihnya ada semua. Mungkin kita orang yang nggak bisa korban karena memang nggak punya. Tapi kita mengasihi orang-orang yang apa yang kita punya kita kasih. Mungkin kita nggak bisa apa-apa, tapi kita doain dulu. Saya nggak punya duit, bantu dia nggak punya, tapi saya doain apa? Itu luar biasa daripada orang yang kasihnya. Terus bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Waduh, mati sakit. Terus tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, iya, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini yang kita bangun. Terus kasih itu sabar. Cinta atau kasih itu sabar. Bangun kesabaranmu. Ini rumah lain. Ada sabar nggak dalam dirimu? Ada? Ada. Semua kita punya sabar. Punya dalam diri kita ini. Kita bangun. Jangan yang marah yang kita bangun. Sabar. Korban memang. Terus kasih itu murah hati. bangun tuh murah hati. Terus
Ia tidak cemburu. Itu cinta. Itu Yerusalem baru. Ia tidak cemburu, bro. Ia tidak memegahkan diri. Ia tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Tidak sombong. Itu yang kita bangun. Masa semakin jadi hamba Tuhan, semakin jadi orang yang diberkati, semakin sombong? Bukan itu yang Tuhan perintah. Semakin kita diberkati, semakin merendahkan diri. Itu yang benar. Jangan sombongnya yang dibawa, jangan gengsinya yang dibawa. Terus ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ini yang remaja-remaja. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Pacaran mesti sopan. Ngomong mesti sopan. Itu yang kita bangun. Jangan semua kebun binatang dikeluarin. Bangga lagi sudah keluarin kebun binatang. Kurang aja kan? Oh, saya mah kalau marah keluarin semua. Bangga dia. Sopan, itu yang dibangun. Aduh, kalau saudara sopan itu indah di pemandangan mata orang. Ini anak sopan sekali ya, bagus sekali anak ini ya. Terus apa lagi yang dibangun? Ya. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak cari keuntungan diri sendiri. Terus ia tidak pemarah. Ia tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu yang dibangun, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak dendam terus. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ada ketidakadilan dia tidak suka. Dia malah sedih, kasihannya. Terus. Tetapi karena kebenaran. Iya, terus. Ia menutupi segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu. Kalau ada salah nih, jangan digembar-gembar lah, jangan dibeberkan. Si ini nih pencuri nih, si ini. Gak bener itu. Dia tutupi segala kesalahan. Apalagi kalau urusan istri kita digembar-gemborin sama orang, suami kita digembar-gemborin sama orang, oh ngaco bisa. Terus percaya segala sesuatu. Percaya segala sesuatu yang baik tentunya. Terus mengharapkan segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung Lebih segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Ya, cukup saja di situ. Kasih tidak berguna. Nubuat semua karunia lenyap. Cuma cinta yang tidak lenyap. Saat 1000 tahun namanya Tuhan datang, yang Tuhan lihat bukan nubuat kita, bukan kuasa dan karunia-karunia kita. Yang Tuhan lihat cinta. Cintanya kita sama Tuhan. Cinta ini semua sudah digambarkan dengan bahasa. Yerusalem baru itu yang Tuhan mau tinggal di situ, dan Tuhan cinta. Itulah mempelai wanita anak domba Allah, orang yang cinta Tuhan. Jadi yang kita bangun apa saudara? Cinta. Ada orang yang makan firman, baca firman, tiap-tiap hari baca firman, udah hatam berpuluh-puluh kali itu kita kali, tapi gak pernah cinta Tuhan. Marah tetap jalan. Ada orang yang doanya rajin, jadi berdoa sama. Tapi kalau sudah benci, ada benci, mengerikan. Tapi orang yang cinta Tuhan, pasti dia suka baca firman, betul kan? Orang yang cinta Tuhan, pasti dia suka doa, betul kan? Orang yang cinta Tuhan, pasti dia memperkenankan Tuhan selalu dalam hidupnya, betul kan? Itu yang kita bangun. Itu yang kita bangun dalam rumah rohani kita. Haleluya. Tuhan bilang, aku akan campur tangan terhadap orang yang memang cinta kepada aku. Mempelai wanitanya loh, gak dibiarkan sama Tuhan. Dia cinta aku pada Tuhan. Aku juga cinta. Luar biasa ya. Orang yang dicintai Tuhan, kalau dia salah, itu karena cinta. Amin, saudara. Kita datangi sama Tuhan di 3 kali. Tuhan itu baik sama kita, luar biasa. Dia bukan sekedar Bapa, tapi dia adalah mempelai kekasih kita, kekasih kita.
Ya, kita nyanyikan sebuah lagu yuk. Nyanyikan sebuah lagu. Ini anak-anak belum siap ya untuk nyanyi. Di tengah kau bisa. Nggak ada contekannya. Nggak bisa dicoret. Udah yang tadi aja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Yuk, kalau yang perjalanan suci, siapkan diri. Dan perjalanan suci kali ini. Kita datang sama Tuhan. Haleluya. Nyanyi lagi ya. Bapak yang baik, sungguh ini bukti dari cintamu kepada kami. Di mana kau telah mengorbankan dirimu. Kau mencintai kami lebih dari dirimu. Terima kasih buat apa yang kau berikan kepada kami. Kalau kami sebagai tidak dipandang oleh dunia dan kemungkinan, biarlah kau berikan kami kebebasan. Kami terima dengan kami yang berkata dirimu dan dalammu, dalam kuasa dalam itu, dengan itu bersatu dengan mudah dalam. Dalam nama Yesus, jika menjawab sendiri dengan kata Yesus, di mana kami berada dalam mencintai kita. Bahkan dia tidak mementingkan dirinya. Dia mementingkan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kami bangga punya Engkau Bapa. Kami bangga. Haleluya. Mari dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya. Di streaming juga mari makan dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.
Mari angkat kami Tuhan yang bersih darah Kristus. Haleluya. Biarlah curahkan darahnya menebus dosa kita. Haleluya. Karena dia cinta kepada kita. Haleluya. Demikian Yesus mengambil cawan sudah malam lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah Tuhan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Inilah dengan percaya darah Kristus dalam nama Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk kita-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang juga kami bangun cinta kami kepada Yesus. Kami mau menjadi mempelai wanita yaitu cinta kepada Tuhan. Haleluya. Menjadi mempelai anak domba. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mungkin saat kami diuji yang ada hanya air mata saja. Tidak ada yang perhatian. Kami merasa ditinggal sendiri oleh karena kami mengalami ujian itu. Kami hanya mengeluarkan mata dan tak ditolong juga. Tapi semua mencari itu ada akhirnya pasti ada. Dan Kau memberikan kemuliaan kepada kami. Kau menghargai kami sebagai permata emas dan perak, logam-logam yang mulia. Kalau dunia mungkin akan kami sampah, tapi Kau anggap kami permata-permata yang berharga. Kau baik Tuhan, baik. Kau baik pada pribadi yang sempurna. Sedangkan kami kotor hina, tapi Kau anggap kami sebagai permata-permata. Kau menghargai kami Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Haleluya. Selamat baik Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau belum mampu seperti-Mu, kasih seperti-Mu. Ampuni segala kelalaian, ampuni segala hal yang kami buat pada kami tidak senang pada Kau. Seperti kami, seperti rumput, haleluya, celari dan tanah dan kayu yang bolak-balik dalamnya mementingkan hal-hal yang bumi saja, hal-hal yang jasmania, tidak mementingkan hal-hal yang rohani. Ampuni kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang Kau berikan kepada kami. Berkati semua yang hadir dari ibadah offline maupun yang ikut streaming, di mana saja mereka berada, diberkati oleh Tuhan. Firman-Mu memberkati mereka, memberi kekuatan. Tangan hamba tidak bisa menjangkau, tetapi Engkau pribadi yang ada di tempat mereka berada, menjangkau dalam kesusahan mereka, dalam cerita mereka, dalam tangisan mereka Tuhan. Haleluya. Terima kasih ada seorang anak-Mu yang telah sembuh dari COVID lagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ini semua kebaikan-Mu Tuhan, bukan karena kami, bukan karena hamba yang bisa, tapi semua adalah murni kehendak-Mu. Semua adalah murni campur tangan-Mu Tuhan. Hamba tidak ada ambil apapun.
Hamba-Nya Allah saja. Semua untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pemerintah kami, pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin serta para menteri yang ada yang membantu Presiden. Berkati Tuhan, beri kekuatan kepada Pak Presiden, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin serta juga kaum keluarganya dan para menteri yang ada bersama dengan kaum keluarganya supaya mereka bisa melaksanakan sebagai abdi negara dengan baik. Haleluya. Haleluya. Dan Pak Terawan khususnya timnya bisa menemukan vaksin yang jitu. Haleluya. Terpujilah nama Yesus sehingga COVID-19 ini dihentikan. Bisa berhenti di Indonesia oleh karena ada vaksin. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Juga Tuhan tolong semua di KPK, TNI, Polri dan semua yang bergerak di bidang hukum supaya mereka tidak membelakan hukum, tetapi mereka bisa membongkar kasus-kasus besar narkoba, terorisme, gembong-gembong, mafia-mafia, sindikat-sindikat, dan Dia berikan mereka kuasa Tuhan, sertai mereka karena mereka menegakkan keadilan dan kebenaran. Ini pasti sepakat dengan pribadi-Mu Tuhan. Tetapi kalau ada orang yang luput dari pengadilan dunia, maka bertindaklah yang adil Tuhan untuk Indonesia, supaya nama-Mu ditakuti. Haleluya. Dihormati oleh semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia ini. Terpujilah nama Yesus Kristus. Juga dari kecamatan kami Tuhan, kabupaten kami, provinsi kami, Tuhan berkati. Di provinsi-provinsi lain juga Tuhan berkati. Tuhan tolong supaya diredam semua demo-demo yang ada, terbongkar semua orang-orang yang yang berbuat makar dan lain sebagainya. Nama Tuhan dipermuliakan di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati provinsi ini yang menyediakan tempat ibadah untuk kami. Berkati provinsi dengan pastori Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang telah membantu pekerjaan Tuhan. Semoga kami akan berkorban juga diberkati korban-korban kami Tuhan Yesus. Juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan Ibu Gembala yang ada di Manado juga Tuhan. Tolong jaga lindungi sehingga bisa kembali bersama dengan kami dalam sehat dan melayani Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik untuk semua yang Kau kerjakan. Berkati semua ketua ministry, Treasury Ministry, Bethlehem Ministry, dan semua ministry yang haleluya yang hadir, kaum keluarga yang ada diberkati. Terpujilah nama Yesus Kristus. Dan sebentar, kalau kami kembali ke rumah kami masing-masing, hendak tiba di tempat tujuan dengan selamat dengan tidak kekurangan satu apapun. Sedangkan yang di rumah-rumah, shalom dan sejahtera terus menyertai mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami serahkan semua nama-nama yang sakit, Kau yang mengerti, baik dari jemaat maupun di luar jemaat ini, sembuhkan dengan sempurna Tuhan. Terima kasih. Kami angkat dua tangan kami menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu. Kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara dari sekarang ini sampai kehidupan kalian kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan.